Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini Judimat akan menceritakan pengalaman mistis dari sahabat dia. Kemarin dia dikontak oleh sahabatnya. Sahabatnya itu menceritakan pengalaman mistis di desanya. Ya. Jadi ceritanya seperti apa? Soalnya gini, temanku ngechat aku itu tetangga dari pacarnya Iya. itu masuk Kabupaten Sukoharjo di Tawangsari, Kecamatan Tawangsari kalau nggak salah itu. Dulu tuh biasa habis maghrib ya tetap aktivitas biasa, nggak seperti sekarang. Terus beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang diculik. Wih, itu pertamanya gini. Apa Pak? Iya, kan wewe kan perempuan. Tidak guru kan? Lanjut. Pertamanya gini. Si istri itu bangun jam 1 lilir. Bangun jam 1, lihat di sampingnya kan satunya kan ada suaminya. Itu memang kesehariannya beliau itu, si bapak itu sering zikir malam di masjid kayak gitu, yang dulu kayak gitu Ya. terus dipikirnya itu ya ke masjid jam 1. Dipikirnya pertama paling masak di dapur, terus ditunggu lagi sambil tidur, terus bangun habis subuh itu kok belum di rumah juga, belum di kamar juga, terus ditunggu lagi kan paling bapaknya baru ke masjid, terus ditunggu sampai siang nggak pulang, masih belum pulang, terus tunggu lagi sampai maghrib itu masih belum pulang juga. Terus ayahnya dari pacarnya temanku itu pas pulang dari masjid dengar suara tepuk tangan. Nah itu rumahnya. Soalnya kenceng apa? Ya kurang tahu ya. Yang tepuk tangan loh ya. Cuma bilang kayak gitu. Terus kan akses dari rumah temanku itu, rumah pacarnya temanku itu ke masjid itu agak jauh, ngelewatin kayak Kebun. iya semacam kebun tapi ada pohon bambu. Oh, tadi kebun bambu. Ya, ada bambunya. Ya. Yang pokoknya kayak kebun radius lah. Heeh. Terus melewati itu kok dengan suara tepuk tangan, tapi bapaknya itu paling apa, cuma pikiran positif. Paling salah keluar. Terus Isaan ke masjid lagi bapaknya itu. Bapaknya pacarnya temanku itu ke masjid lagi, terus pulang denger lagi. Nah terus habis itu bapak itu mulai pikiran neko-neko lah. Terus cerita sama depan rumahnya, Pak, aku mau suara tepuk tangan bar maghrib aku krungu, tapi aku ora gagas ya, paling aku salah krungu lah kok bar isya aku krungu meneh ya gone padha Pak, nang nggon pring-pringan barongan ori kae, kontrak sumur sing ben kae, jarang tinggu kae. Nah bapaknya itu yang dengan suara tepuk tangan itu kan mulai takut, tapi yang diceritain itu bapaknya tetangganya itu depan rumahnya itu penasaran, terus ngajak beberapa orang mantau ke sana. Mungkin pikirannya ini ada bapak itu yang hilang tadi, itu kan nggak pulang, apa yang di situ, apa mungkin di situ, itu paling pikirannya. Mungkin Terus terus singkat cerita beberapa bapak-bapak itu menyusuri situ kan, memang dari rumahnya ke bambu, ke lokasi bambu yang ada sumurnya itu kan susah lah. Kan namanya kebun lama nggak diurus kan, pohon-pohon tinggi, rumput-rumput tinggi. Jadi ya nggak ada akses jalan ke situ ya. Ya ada tapi harus babat gitu. Terus dibabat, maksudnya di jalan, dipotong-potong rumputnya itu mungkin jam 8 malam. Jam 8 itu sampai ke lokasi jam 8, terus ada sumur. Sumur Sumur lama. Tapi masih ketutup ranting-ranting bambu. Kalau ada orang jatuh terperosok kan otomatis ada yang patah atau yang udah ada jalan masuk itu loh. Ya, kira-kira ya kayak bekas jatuh ya. Nah itu nggak ada. Terus
masih dengar suara tepuk tangan itu dibersihin buat lihat ke sumur itu. Terus dilihatlah si bapak yang depan rumah itu ngeliat ke sumur, ada bapak yang itu yang katanya hilang tadi, tapi dia itu di sumur itu tepuk tangan kayak orang apa ya? Ya girang ya. Maksudnya bahasanya yang lebih apa ya? Senang. Lebih berbahagia gitu. Sumringah, sumringah. Sumringah. Sumringah lagi. Sumringah. Terus basahnya itu cuma sepinggang. Jadi kelihatannya dangkal. Terus mikirnya kan yang nolongin. Yang pertama itu mikirnya bapaknya itu kok dari tadi kok nggak pulang-pulang atau kemana, kan sangat khawatir kan istrinya itu. Terus tapi itu belum dikasih tahu istrinya, masih di situ kan. Karena yang bapaknya pacarku itu kan denger itu langsung dipantau ke situ, tapi ibunya yang kehilangan bapak-bapak tadi belum tahu. Terus ke situ itu bapak-bapaknya ditolong ambil tangga lah, seseorang bapak-bapak itu ambil tangga dimasukkan ke sumur buat evakuasi bapaknya yang di dalam sumur. Itu tangga masuk tapi langsung kayak turun gitu loh, langsung ambles. Ambles tapi dalam. Habis itu padahal kan tadi bapak yang di dalam sumur cuma sepinggang. Terus habis itu kan nggak nyampe tangganya, dinaikin lagi. Kok jadi jaraknya kan yang basah kan bisa kelihatan kalau diangkat lagi kan, itu tinggi. Maksudnya jaraknya panjang lah ya. Terus diambil dalam. Maksudnya itu tangganya itu yang basah kan panjang. Terus diambil ganti tangga yang panjang. Terus diturun. Kita cerita udah sampai itu udah bisa dievakuasi. Setelah itu bapaknya kan diinterogasi, ditanya-tanya. Kamu siapa? Kamu di situ ngapain Pak? Istrimu itu nyari dari tadi pagi kok nggak pulang-pulang. Nah, bapaknya itu kan susah diajak bicara. Tapi kemarin-kemarin tuh biasa, tapi pas habis dievakuasi itu kayak susah diajak bicara. Cuma kayak orang gila gitu. Linglung. Enggak linglung, kayak bahagia banget. Mungkin. Enggak. Itu kayak bahagia banget. Terus habis itu ada bapak-bapak yang punya ide, mungkin dipanggilkan orang pinter atau ya semacam yang punya kapasitas buat nanyain yang hal-hal mistis kayak gitu. Ustadz diundang, suruh ke area yang buat interogasi tadi supaya memudahkan biar bapaknya tetap di situ tenang saja. Terus Pak Ustadz singkat cerita sudah sampai situ, terus diruqyah. Itu bahasanya ruqyah ya kalau di Islam itu, diruqyah, ditanyain. Terus bapaknya itu bilangnya gini, aku mau dijak dulan, terus dijak renang kayak gitu. Bapaknya bilangnya seperti itu. Terus bapaknya kan bahagia, jadi kan senang diajak jalan-jalan, diajak berenang. Terus habis itu udah bisa sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, terus bisa normal lagi. Habis itu kan bapak-bapaknya ya normal, tapi kayak pemulihan, kayak kalau ada orang patah tulang kan udah nyambung tapi masih pemulihan kayak gitu. Udah kayak mulai bisa diajak bicara, komunikasi. Pemulihannya di jagungan tapi di oplok-oplok. Ya enggak, maksudnya ya kayak masih sulit, masih susah. Tapi bisa nangkep kadang bicaranya yang susah atau ada kayak kaget ya. Kayak mungkin kayak orang autis itu telat nangkep. Terus habis itu bapaknya kan udah diruqyah itu. Habis itu ada yang nempel di dekat rumah yang diinterogasi itu. Nempel terus, gimana? Ya kayak mungkin sosok apa kayak gitu. Ya mungkin di area yang kebun sumur tadi. Iya. Habis itu bapak-bapaknya itu kerasukan yang diinterogasi tadi. Kerasukan kan tadi bapaknya kan bahagia. Habis itu langsung nangis-nangis kayak sedih banget, nangis-nangis gitu. Tapi nggak berontak, cuma
kayak orang terpuruk sakit, gak sakit, Nangis, sedih, sedih nangis gitu. Ditanyain sama Pak Ustadz, kamu kenapa? Aku sedih, gitu bilangnya kayak gitu. Aku sedih. Kenapa sedih? Rumahku dirusak. Terus Pak Ustadz kan belum kepikiran sampai yang dibabat alasi apa yang buat jalan tadi loh. Mungkin itu sedih karena yang buat mereka, maksudnya mereka itu yang nggak kasat mata itu rumah itu penglihatan kayak kita yang manusia itu kan kayak rumput-rumput gitu kan. Mungkin itu yang dimaksud. Oh ya udah, terus minta maaf sama itu, udah merusak rumahnya, terus jangan ganggu, kami nggak akan ganggu kalian lagi, terus hiduplah sendiri-sendiri karena dunianya berbeda. Habis itu udah selesai, bapaknya udah balik, tapi ya dengan kondisi yang seperti itu apa adanya kayak gitu. Terus udah habis itu kan sekarang sepi banget. Kalau habis maghrib itu biasanya kan masih ada aktivitas kayak orang ke masjid atau orang apa kayak aktivitas seperti biasa di desa masih rada rame lah ya. Masih tapi sekarang masih udah kayak sepi, kayak mungkin mereka masih terbawa suasana takut itu. Mungkin kayak gitu sih, itu yang temanku ceritain ke aku kayak gitu. Itu di area Sukarjo Tawangsari. Ini malah Mana menurutmu? menurutku ngeri sih. Percaya nggak kamu? Ya, kalau percaya nggak percaya kan kejadiannya ada. 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 Saksi mata ada sih. Mau nggak percaya pun korbannya pasti ada. Terus ya cerita kan orang daerah situ. Langsung loh. Itu orang Ya kan daerah situ. pacarnya temen kan orang daerah situ langsung. Mau percaya nggak percaya ya, ya sidik lah, sidik lah, lumayan lah. Tapi ya nek umpamanya kejadian di sini ya pasti geger banget. Umpamanya ada orang hilang terus ditemui di sumur kan, wah nggak lazim loh, nggak lazim lah. Ya udah, mungkin videonya cuma segini dulu untuk hari ini, ya Mas. Siap. Terima kasih untuk waktu yang sudah Mas Sudiman yang sudah bercerita. Oh ya, terima kasih juga buat Mas Kafid yang sudah membagi ceritanya. Itu tadi Ya. Mas Kafid itu punya pacarnya mungkin pacarnya atau temen dekatnya itu daerah Tawangsari itu. Mungkin senang. Mungkin kamu yang lihat itu. Ya. Terima kasih sudah membagi ceritanya. Ya. Selamat malam.